Baik, langsung saja. Materi dari kelompok 2 yaitu kebijakan fiskal dalam ekonomi makro Islam. Materi pertama yaitu konsep kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Islam sebagai agama paripurna tidak hanya mengatur permasalahan ibadah dan muamalah, akan tetapi mencangkup semua aspek termasuk masalah negara dan pemerintahannya. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi. Sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintahan Islam. Berikut beberapa sumber penerimaan yang cukup penting dalam pemerintahan Islam. Yang pertama yaitu zakat. Secara syar'i, zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam syariah terhadap orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Istilah lain secara syara, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Yang kedua, harta ghanimah atau al-anfal. Harta ghanimah al-anfal adalah harta yang diperoleh dari musuh-musuh Islam melalui perperangan dan pertempuran. Dihalalkannya harta ghanimah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 69. Yang ketiga itu harta fa'i. Fa'i secara etimologi berarti pajak. Secara epistemologi, fa'i berarti harta yang diperoleh dari musuh non-muslim, bukan dari peperangan. Tetapi orang-orang non-muslim memberikannya secara sukarela dan ikhlas, tanpa ada unsur paksaan dari mereka setelah adanya perjanjian dengan pemerintah Islam. Termasuk ke dalam harta fa'i adalah harta jizyah atau pajak yang dipungut dari non-muslim, dan kharaj, pajak tanah, hibah harta warisan kaum zimmi yang tidak mempunyai ahli waris, dan sebagainya. 4. Al-kharaj, artinya bea, pajak, dan belasting. Akar katanya adalah kharaja yakhruju, khurujan, artinya keluar atau sejenis pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki oleh non-muslim. Dalam istilah syar'i, kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh media. Yang kelima, harta jizyah. Kata jizyah juga diartikan dengan al-dariba bermakna upeti pajak. Menurut istilah syarak, makna jizyah diartikan dengan sejumlah mata uang yang terpikul pada pundak orang yang berada di bawah tanggungan kaum muslimin dan melakukan perjanjian dengan kaum muslimin dari ahli kitab. 6. Harta uksyur. Dalam istilah syarak, uksyur adalah sesuatu yang diambil dari negara dari para pedagang yang melewati negaranya. 7. Amwal fadlah merupakan harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seseorang muslim yang meninggalkan negerinya. Selanjutnya yaitu pengeluaran pada pemerintahan Islam. Yang A. Primer. 1. Biaya pertahanan seperti persenjataan, unta, dan persediaan. 2. Penyaluran zakat dan unsur kepada yang berhak menerimanya. 3. Pembayaran gaji untuk wal, kadi, guru, imam, muazin, dan penjabat negara. 4. Pembayaran upah para sukarelawan. 5. Pembayaran utang negara. 6. Bantuan untuk musafir. B. Sekunder. 1. Bantuan untuk orang yang belajar di agama di Madinah
2. Jamuan untuk delegasi keagamaan, utusan suku dan negara serta biaya perjalanan. 3. Hadiah untuk pemerintah negeri lain. 4. Pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak. 5. Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin. 6. Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin. Bentuk-bentuk dan pengaruh kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal umumnya dibagi atas 3 kategori, yaitu 1. Kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atau atas barang dan jasa. Pembelian pemerintah atau barang negara merupakan unsur dalam pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf G. Pembelian atas barang dan jasa pemerintah ini mencakup pemerintah daerah dan pusat. Belanja pemerintah ini meliputi pembangunan untuk jalan raya, jalan tol, bangunan sekolah, gedung pemerintah, peralatan kemiliteran, dan gaji guru sekolah. Yang kedua yaitu kebijakan yang menyangkut perpajakan. Pajak yang dibayar digunakan semata-mata untuk membangun negara tersebut. Kebijakan pemerintah atas perpajakan mengalami pembaruan dari waktu ke waktu. Hal ini disebut dengan tax reform atau pembaruan pajak. Tax reform yang dilakukan pemerintah mengikuti adanya perubahan di dalam masyarakat seperti meningkatnya pendapatan. 3. Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Pembayaran transfer meliputi kompensasi, pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Materi selanjutnya yaitu tentang pengaruh kebijakan fiskal. Terdapat beberapa pengaruh pada kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terjadi karena peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak yang akan meningkatkan permintaan agregat, mendorong kegiatan produksi, memperluas usaha, dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya yaitu kebijakan kontraktif dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu inflasi. Fiskal ekspansi yang terjadi karena meningkatnya permintaan barang atau jasa dan juga dapat menaikkan harga. Hal inilah yang bisa memicu terjadinya inflasi. Selanjutnya yaitu fiskal kontraktif dapat menurunkan permintaan agregat dan juga bisa membantu mengendalikan inflasi. Yang ketiga yaitu pengangguran. Belanja pemerintah untuk pembangunan, proyek publik atau bantuan subsidi juga dapat membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Sebaliknya, pengurangan belanja dapat meningkatkan pengangguran. Yang keempat yaitu distribusi pendapatan. Pajak progresif dan program bantuan sosial dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Pemerintah juga dapat mengalihkan anggaran ke sektor pendidikan, kesehatan, dan juga perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang kelima yaitu stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal dapat membantu menjaga stabilitas saat ekonomi mengalami resesi atau overheating. Apabila digunakan secara tepat, fiskal juga dapat mengurangi fluktuasi ekonomi. Yang keenam, iklim investasi dan bisnis. Pajak yang rendah dan stabil dapat mendorong investor untuk menanamkan saham atau menanamkan modal. Belanja pemerintah untuk infrastruktur menurunkan biaya logistik sehingga meningkatkan efisiensi perekonomian. Yang ketujuh yaitu utang negara. Jika belanja lebih besar daripada pajak, negara harus berutang. Kebijakan yang terlalu ekspansif dapat meningkatkan beban utang, sedangkan fiskal disiplin membantu menjaga keberlanjutan ekonomi. Sekian, terima kasih.